Assalamualaikum rajuter, hari ini saya akan membuat tas rajut dengan menggunakan benang rajut merek Sunrise. Ini jenisnya polyester D27 dan saya menggunakan hakpen tulip nomor 3 atau 2,2 mm. Jangan lupa penanda dan korek ya. Oke, langsung ke langkah pertama. Langkah pertamanya kita seperti biasa membuat slip knot. Kemudian buat chain atau rantai sebanyak 42. Setelah selesai membuat 42 rantai, kemudian tambahkan 3 rantai, lalu isi semua rantai ini dengan DC. Diawali dari rantai yang terakhir, yang ke-42. Oke, isi satu mata rantai dengan 1 DC sampai ke ujung. Setelah DC sampai di ujung, kemudian isi dengan 4 DC lagi di lubang yang sama. Jadi total di lubang ujung ini ada 5 DC. Lanjutkan membuat DC di lubang sisi sebelahnya ini. Buat DC di mata rantai yang sisi sebelahnya. Jadi DC-nya akan berhadapan. Lanjutkan membuat DC sampai ujung. Ini hasilnya seperti ini. Kemudian di ujung ini kita membuat 3 DC. Kemudian slip stitch dengan DC yang pertama. Ini sudah jadi alasnya, kemudian kita akan membuat motifnya. Langkah pertama, ini buat 2 rantai setelah slip knot, kemudian ini skip 1 lubang, lalu di lubang yang kedua buat SC. Ini saya kasih penanda di sini untuk menandakan dimana kita mengawali dari motif ini. Kemudian buat 3 rantai atau 3 chain, 1, 2, 3, lalu ini skip 2 lubang, kosongkan 2 lubang, kemudian lubang yang di depannya ini isi dengan SC. Nah, ini jadinya bentuknya seperti ini. Next, 2 rantai, kemudian skip 1 lubang, lalu SC. Next, 3 rantai, skip 2 lubang, lalu SC. Begitu seterusnya, lakukan sampai 1 putaran. Untuk rumusnya saya tulis di layar ya.
Seperti ini hasilnya ya teman-teman, setelah kita menyelesaikan satu putaran. Kemudian untuk mengakhiri putaran satu ini kita slip stitch di sini. Oke, lanjut kita akan mengisi lubang yang kita hasilkan. Nih. Ini isi dengan SC. Yang lubang kecil isi dengan SC, kemudian lubang besar isi dengan 5 DC. Seperti ini hasilnya teman-teman, lakukan sampai selesai satu putaran. Setelah selesai sampai ke ujung, kemudian langkah terakhirnya kita slip stitch di SC yang ini. Lanjut ke putaran yang kedua. Langkahnya seperti tadi ya, kita membuat lubangnya terlebih dahulu. Kita akan buat lubang di tengah-tengah kipas ini. Kita slip stitch dulu ya, untuk menuju ke tengahnya ini 2 kali slip stitch. Kemudian buat 2 rantai. Lalu skip satu lubang. Nih, skip satu lubang ini, kemudian lubang depannya ini buat 1 SC. Nih hasilnya ini jadi ada lubang kecil di sini. Lanjut buat 3 rantai, kemudian skip 3 lubang yang di bawah ini. Lalu di atas ini, di atas DC yang kedua motif kipas ini kita buat SC. Kemudian 2 rantai, lalu skip satu lubang dan membuat 1 SC. Kemudian buat lagi 3 rantai, skip 3 lubang yang di bawah. Kemudian ini di sini kita buat SC. Jadi hasilnya selang-seling, lubangnya ada yang kecil dan ada yang besar. Lanjutkan sampai selesai satu putaran. Ini hasilnya seperti ini. Ini lubang yang terakhir. Kemudian kita slip stitchkan di lubang yang kecil yang pertama tadi. Lanjut kita isi lubangnya dengan membuat SC di lubang kecil dan DC 5 DC di lubang yang besar.
dan sampai selesai di putaran yang ini. Ini setelah kita menyelesaikan satu putaran, yang kedua, kemudian kita membuat slip stitch di SC yang pertama ini. Ini penanda ini menandakan satu putaran selesai ya. Lanjut kita buat lagi lubangnya. Kita maju dulu ke dua lubang dengan cara slip stitch. Kemudian buat 2 rantai, skip satu lubang, lalu buat SC. Lanjutkan langkah yang sama sampai menghasilkan kurang lebih 20 cm tingginya, atau saya hitung ini ada 14 tumpuk motif kerang atau motif kipas. Ini untuk membuat ini ya, kupingnya ini cukup dengan SC bolak-balik. Untuk hiasan bagian depan ini bisa pasang bunga. Ini tutorialnya juga ada di channel saya, nanti saya kasih link di deskripsi. Tapi ini ukurannya kecil, tinggal dikecilin saja, hitungannya dikurangi. Kemudian ini bisa tempelkan merek. Kalau yang belum punya bisa apalah, terserah kreativitas teman-teman semua. Oke, lanjut kita membuat talinya. Untuk membuat tali kita buat slip knot, kemudian 4 rantai, lalu lubang yang pertama ini kita isi dengan 5 DC. Oh maaf, 4 DC, maksudnya 5 dengan yang awalan tadi 3 rantai. Nih seperti ini. Setelah selesai, buat rantai sebanyak 3, kemudian putar hasil rajutan, dan kita ini di sini kita selipkan di DC yang pertama. Kemudian buat lagi 3 rantai, putar lagi, lalu isi lubang ini yang hasil dari 3 rantai itu dengan 4 DC. Setelah selesai, buat lagi 3 rantai, kemudian putar. Nah, di sini kita selipkan, buat slip stitch, lalu buat 3 rantai lagi, putar lagi. Nah, isi lubang ini hasil dari 3 rantai dengan 4 DC. Lanjutkan sepanjang 1 meter. Ini sudah jadi talinya sepanjang kurang lebih 1 meter. Kemudian kita akan pasang aksesorisnya. Ini untuk sabuk, untuk adjust panjang dan pendeknya. Untuk membuat tali tidak perlu panjang-panjang ya, karena rajutan ini akan mulur. Kalau misalnya bebannya berat, dia akan mulur sendiri, jadi jangan panjang-panjang, cukup 1 meter saja.
Ini sudah selesai pemasangan talinya, tinggal kita akan memasang inner. Kalau inner bisa lihat di video-video saya sebelumnya, saya sudah sering membuat inner. Ini innernya biasa saja ya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum.